Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing karena saya tuh butuh banget tempat tisu. Nah, untuk tempat tisu yang ada di rumah tuh kebanyakan udah pada pecah, jadi dijatuh-jatuhin sama adik Moren. Nggak apa-apa ya, untung tempat tisu harganya tuh murah. Nah, untuk tempat tisu yang saya beli ini sengaja warnanya itu ini karena saya tuh suka banget di rumah tuh kayak ada barang-barang yang berwarna-warna. Cuman ya bukan yang goncreng banget. Nah, untuk harganya ini tuh murcek sekitar 15 ribuan apa ya kalau nggak salah. Nah, di sini saya tuh belinya ada dua. Untuk warnanya ini tuh cakep banget. Jadi bukan merah yang goncreng gitu lah. Terus untuk tutupnya ini juga cakep dari kayu. Nah, untuk ukurannya ini tuh muat satu tisu nice yang biasa saya beli. Nah, untuk si tempat tisunya ini tuh bakal saya taruh di ruang makan satu sama di kamar satu. Soalnya di ruang tamu tuh udah ada satu tisu sama di teras juga ada satu tempat tisu. Jadi sengaja banget dimana-mana tuh biar ada tisu, karena tuh emang tisu bener-bener berguna banget kalau lagi ngapain. Kadang kan butuh ya, jadi biar nggak usah ngambil ke belakang lagi, biar yang deket tuh ada. Nah, bakal saya taruh di sebelah situ. Lanjut lagi saya ngambil tisu roll karena di sini tuh tisu rollnya habis. Teman-teman jangan salfok sama adik Moren. Jadi adik Moren tuh kayak lagi meletak-meletakin si bubble wrap. Nah, lanjut, ini tuh tisu yang ada di kamar, tempatnya udah bener-bener hancur banget, udah nggak berbentuk di bagian tutupnya, makanya saya tuh beli lagi. Nah, kalau untuk wadahnya ini bisa berfungsi banget buat saya taruh di teras, jadi buat naruh kayak sikat-sikat peranti pak suami tuh nyuci pelek ataupun nyuci ban mobil. Mohon maaf, ini ujung-ujung ngeblur sendiri, nggak apa-apa lah ya. Mungkin karena saya tuh mondar-mandir, lupa nggak saya kunci di bagian kameranya, makanya kayak gini nih. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau masak-masak. Ini posisinya tuh video udah lama banget, jadi teman-teman jangan salvo kalau misalkan dapurnya itu belum berubah. Nah, di sini saya tuh lagi mau masak-masak menu yang super duper masya Allah sedep banget. Ini tuh menu yang pertama kali saya masak dalam perkontenan. Ada ikan asin saya bumbuin balado. Nah, untuk ikan asinnya di sini tuh saya pakai yang dikasih sama kakak ipar saya kemarin waktu saya pulang kampung. Untuk ikan asinnya ini tuh nggak ada rasanya. Nah, saya pakainya tuh secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk ikan asinnya udah saya cuci, terus lanjut saya goreng sampai kering banget. Karena saya tuh suka banget ya kalau ikan asin digoreng kering terus nanti dibumbuin balado. Saya pernah nyobain di rumah teman saya, rasanya itu enak, makanya saya tuh pengen reco. Terus kalau ngeliat di TikTok resep-resep masakan, ada juga kan ya yang masak ikan asin balado. Waduh, masya Allah kayaknya kok nikmat banget, makanya langsung cus saya reco. Nah, untuk ikan asinnya ini saya rasa udah kriuk. Nanti kalau udah dingin bakal saya cobain kira-kira beneran kriuk ataupun enggak. Nah, untuk ikan asin ini tuh bisa bertahan sampai sore. Tapi kalau udah malam, ikan asinnya udah nggak kriuk lagi. Nggak tahu gimana. Mungkin teman-teman punya tipsnya biar kriuk terus sampai malam. Boleh banget komen di bawah. Insya Allah nanti bakal saya cobain lagi. Nah, oke, lanjut di bumbunya. Ini udah saya blender semuanya biar cepet aja lah ya, teman-teman. Nah, untuk bumbunya di sini tuh saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomatnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak, sama dipakein gula Jawa. Nah, untuk bumbu tambahannya di sini saya kasih tambahan masako ayam, micin, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja. Terus nanti yang terakhir bakal saya tambahin air asam jawa, tapi dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini lagi saya cobain kira-kira rasanya udah pas ataupun belum, ternyata udah mantep. Nah, untuk si apinya saya matiin dulu, jadi saya biarin sampai si sambalnya itu dingin. Nah, kalau udah dingin baru nanti dimasukin untuk ikan asinnya. Katanya TikTok sih biar nanti si ikan asinnya itu kriuknya bisa bertahan lama. Tapi nyatanya kriuk ikan asin saya tuh cuman bertahan sampai di sore hari waktu saya icipin. Nah, pas malam harinya habis maghrib pas suami mau makan tuh ternyata udah keras. Oke, lanjut untuk pasangannya di sini tuh saya mau bikin tumisan aja yang gampang-gampang lah ya, soalnya kan bingung juga ya tiap hari masak. Nggak ding, kadang kalau hari Sabtu ataupun Minggu saya libur masak kalau misalkan lagi mager. Tapi kalau misalkan lagi semangat ya udah biasanya tetap masak. Karena kalau misalkan beli di luar pun bingung juga ya kira-kira mau beli apa gitu loh. Paling adanya ayam, bebek ya kayak gitu yang sering saya masak.
Oke, untuk si kacang panjangnya ini tuh langsung saya irisin aja kayak gini nih, nggak pakai talenan karena emang lebih enak kayak gini. Nah, terus untuk campurannya di sini saya pakein jagung muda ataupun puter. Kalau saya tuh suka banget sama tumisan ini karena mama saya tuh sering banget ya bikin tumisan kayak gini dulu sih ya. Kalau misalkan saya pulang kampung juga sering dibikinin kayak gini. Walaupun menu yang mama saya bikinin tuh simple-simple, tapi masya Allah rasanya itu bikin kangen, bener nggak sih? Oke, lanjut lagi nih untuk si kacang panjangnya kan lagi saya irisin semuanya. Untuk bumbunya juga nanti simple banget, nggak yang ribet-ribet. Saya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya. Jadi biar nanti adik Moren sama kakak Alia kalau makan tuh nggak kepedesan. Nah, kalau kakak lihat tuh kurang suka sama kacang panjang. Jadi kayak kebalikannya sama Dek Moren. Kalau Dek Moren tuh suka banget sama tumis kacang panjang, malah kadang dicemilin sama Dek Moren saking sukanya. Nah, kalau untuk buncis kakak Ale suka tapi harus disuapin. Kalau makan sendiri buncisnya itu suka dipilih-pilihin, ditaruh di pinggir. Kalau Dek Moren sama aja, buncis juga suka banget. Pokoknya Dek Moren sama sayuran tuh masya Allah tabarakallah hampir semuanya itu suka. Nah, oke, lanjut lagi untuk putrennya ini lagi saya irisin. Oh ya, untuk putren kayaknya Dek Moren tuh kurang terlalu suka, tapi kalau kakak Alia masih suka. Nah, kalau wortel Dek Moren sama kakak Alia itu sama-sama suka. Oke, lanjut untuk tumisannya ini tuh cuman pakai 2 jenis sayuran aja, nggak yang banyak-banyak. Masaknya juga dikit, pokoknya yang penting tuh habis. Bener nggak teman-teman semua? Ada tangan mungil lagi minta cuci tangan. Lanjut lagi, di sini satu lagi ngirisin bumbu. Nah, untuk wajan-wajan ataupun bekakas yang ada di wastafel itu tuh belum sempet saya cuciin karena emang tangan saya tuh belum menganggur. Jadi di sini mau ngerjain dulu masakan saya biar selesai semuanya. Oke, lanjut untuk perbawangannya ini semuanya tuh lagi saya irisin. Nah, untuk masak-masak kali ini tuh beneran simple banget. Jadi kan ada balado ikan asin, terus ada tumisan kacang panjang sama putren ataupun jagung muda. Sama nanti saya bakal ngegoreng cukut ataupun selada air, sama nanti bikin sambal, sama ngegoreng tahu dan juga ada petai. Waduh, masya Allah ini tuh rasanya nikmat banget. Lumayan banyak juga yang nanya teman-teman semua tuh sama saya kayak gini, masya Allah tabarakallah Bunda Alia kok rajin banget, gimana caranya bisa ngebagi waktu antar beberes rumah sedangkan rumahnya itu rapi terus kayaknya kalau di video. Terus kalau misalkan lagi ngonten ataupun bikin video, lagi masak, lagi ngurus anak, lagi ngurus suami, itu gimana cara ngebagi waktunya? Masya Allah tabarakallah, saya juga nggak tahu gimana cara ngebagi waktunya karena setiap harinya pun kadang saya suka masih riweh banget. Cuman ya udah saya jalanin aja, walaupun kadang memang setiap harinya saya suka ngereok gitu loh. Karena kakak Alia kalau dibilangin sama bundanya pelan, itu kakak Alia masya Allah kadang tuh suka kayak masih duduk. Misalkan nih bangun tidur, kalau lagi sekolah pagi itu kan saya bangunin 6:30 pagi. Nah, kalau dibangunin jam 6:30 pagi itu biasanya males banget sekolah bunda, kayak gitu dong bilangnya. Aduh, masya Allah, bundanya harus bener-bener sabar banget ya. Kalau Dek Moren mah biasanya itu bangun pagi karena kan ngikutin bundanya. Apalagi kalau pagi-pagi Pak suami juga shift pagi, waduh beneran riweh banget, harus ngurusin sana sini. Tapi alhamdulillah semuanya itu selesai tepat waktu, walaupun emang bener-bener buru-buru banget. Pokoknya kakak Alia saya bangunin jam 6:30, nanti kakak Alia saya suruh mandi. Biasanya itu disuruh mandi duduk lagi, ngelamun lagi. Waduh, masya Allah kesebaran bundanya itu tipis tisu. Tapi anaknya itu kayak aduh masya Allah, kira-kira anaknya teman-teman semua tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau misalkan ada, ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Nah, kalau Dek Moren itu alhamdulillah masih mending banget. Mungkin karena Dek Moren tuh masih kecil kali ya, jadi masih bisa dibilangin. Kalau kakaknya tuh waduh masya Allah banget ya, pokoknya udah ada aja yang diceletukin setiap harinya. Tapi alhamdulillah sih, walaupun ngucap nggak mau sekolah, tapi ya bundanya tetap paksa mau sekolah juga. Karena kan ya biasa ya kalau dibangunin anak-anak emang ngucapnya pasti kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya lah ya. Nah, di sini saya tuh lagi mau bikin teh anget juga. Karena udah lumayan lama banget saya tuh nggak bikin teh anget. Biasanya dalam 1 minggu pun saya nggak mesti bikin teh anget. Kalau lagi pengen aja baru bikin. Nah, niat hati saya di sini saya tuh pengen bikin sambal kayak ibu mertua saya, tapi ternyata ini sambalnya tuh nggak mirip sama sekali kayak ibu mertua, nggak tahu kayak gimana. Pokoknya kalau ibu mertua saya tuh lagi masak, saya tuh jarang banget bantuin. Makanya kalau misalkan lagi bikin sendiri ini recook masakan ibu mertua saya,
jarang banget rasanya itu mirip, karena ya kayak gitu. Aduh Jan, mohon maaf banget ya, ibu mertua jarang banget bantuin masak. Nanti kalau misalkan lagi pengen masakan ibu mertua, biasanya saya telepon suka minta resepnya. Oke, lanjut lagi. Untuk semua masakan saya alhamdulillah udah kelar, tinggal makan-makannya aja, udah lapar banget. Dan yaudah, sampai sini video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.